guys, hari ini aku ke Museum Pancasila Sakti. Penasaran aku di sini ngapain aja? Yuk simak videonya. Eits, jangan skip ya. Dan selamat menonton. Monumen Pancasila yang dibangun dengan lahan seluas 14,6 hektar atas perintah Presiden kedua Republik Indonesia. Monumen ini dibangun yang bertujuan untuk mengingat segala perjuangan para pahlawan revolusi demi mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia dari ancaman ideologi komunis pada saat itu. Berikut beberapa peninggalan di Museum Pancasila. Museum Pengkhianatan PKI, Museum Pasebanan, Dapur Umum, Pos Komando, Rumah Penyiksaan Para Pahlawan, Sumur Tua, dan yang terakhir mobil-mobil tua pada zaman revolusi. Hai, masih penasaran terkait sejarah Monumen Pancasila Sakti? Yuk simak videonya, tonton sampai habis ya. Museum Pengkhianatan PKI yang secara tidak langsung menceritakan sejarah kelam di masa revolusi, di mana PKI memberontak yang bertujuan untuk menggantikan dasar negara Pancasila dengan komunis. Sampai akhirnya pada masa pemberontakan yang sangat membekas dan terkenal hingga saat ini dengan nama Gerakan 30 September atau biasa disebut dengan G30S PKI. Dapat dilihat ada beberapa foto bukti kejadian di masa revolusi, di masa PKI saat itu memberontak terhadap Republik Indonesia. Selanjutnya, Gedung Paseban merupakan gedung peresmian yang telah diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Oktober 1981 yang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Berikutnya merupakan dapur umum yang awalnya adalah sebuah rumah milik warga pada saat itu yang kemudian dijadikan sebagai dapur oleh para PKI sehingga disebut sebagai dapur umum. Bisa dilihat bahwa barang-barang alat-alat masak masih ada beberapa yang tersisa. Selanjutnya, tempat ini merupakan pos komando para PKI yang berfungsi sebagai pusat kendali informasi sebagai tempat-tempat rapat, tempat mengumpul para PKI. Dapat kita amati bahwa benda-benda peninggalan para PKI pada saat
masih ada, masih utuh hingga saat ini, meski terlihat rapuh, tapi masih tetap terjaga karena sebagai bukti bahwa PKI pernah berkhianat. Selanjutnya adalah rumah penyiksaan, di mana merupakan tempat para pahlawan revolusi disiksa dan dipaksa menandatangani surat pernyataan untuk mengakui bahwa mereka adalah Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta kepada Presiden Soekarno pada Hari Angkatan Bersenjata saat itu. Berikutnya adalah sumur tua atau biasa disebut sebagai lubang buaya, yang merupakan tempat dibuangnya 7 pahlawan revolusi oleh PKI pada saat itu, dan terdiri dari Selanjutnya, ini adalah tempat di mana barang-barang peninggalan para pahlawan ditempatkan dan disimpan. Dan yang terakhir adalah mobil tua pada zaman revolusi. Ini salah satunya ini. Selesai. Setelah kita tur ke Museum Pancasila, saatnya aku pamit undur diri ya. Sekian, terima kasih dan bye-bye.